Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala nikmatillah, wala haula wala quwata illa billah. Jamaah salat isya dan salat tarawih Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat Allah yang diberikan kepada kita, dan kita menyadari bahwa kesehatan, kekuatan yang kita miliki ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semoga Allah selalu memberikan nikmat kepada kita semua. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, tema yang diberikan kepada saya marah, emosi di bulan Ramadan. Jamaah rahimakumullah, ibadah puasa itu di dalamnya ada pendidikan dan pelatihan, ada tarbiyatul muraqabah, mendidik dan melatih kepada kita untuk agar bisa lebih dekat kepada Allah. Tarbiyatul iradah, agar jasmani kita, lisan, hati, pikiran kita, kemudian mata, tangan, kaki, ini dalam batas ridha Allah atau tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Jamaah rahimakumullah, pendidikan yang seperti ini diperlukan karena apa? Kita harus siap dan waspada menghadapi godaan dari 3 dosa tertua. 3 dosa tertua itu, yang itu terus akan terjadi sampai kapanpun. Yang pertama adalah dosa iblis, gangguan dari iblis, yaitu enggan, sombong, takabur. Jamaah rahimakumullah, sebelum Allah menciptakan Adam, iblis ini sesungguhnya manusia, mohon maaf, makhluk yang taat kepada Allah. Taat kepada Allah. Tetapi begitu Allah menciptakan Adam dan kemudian melalui seleksi menetapkan Adam sebagai khalifah di muka bumi, maka kemudian iblis ini menjadi manusia, menjadi makhluk yang tidak taat, menjadi makhluk yang enggan, menjadi makhluk yang sombong, menjadi makhluk yang takabur, menjadi makhluk yang kafir. Bahkan dirinya siap untuk menjadi penghuni neraka. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat dan juga iblis, usjudu li Adam fasajadu ila iblis aba wastakbar, supaya sujud kepada Adam, malaikat sujud, tetapi iblis mereka sombong dan takabur. Jamaah rahimakumullah, penyakit sombong dan takabur ini akan terjadi sampai kapanpun, dan puasa diharapkan bisa mengendalikan, menanggulangi sifat sombong dan takabur itu. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, memang ada beberapa makhluk manusia yang di sana tercatat sebagai makhluk manusia yang sombong. Yang pertama iblis sendiri dalam Quran surat Al-A'raf ayat 12 dengan kata-kata aku lebih baik daripada Adam. Dalam surat Al-Qasas ayat 78, Qarun juga mengatakan aku ini memiliki segalanya. Kemudian di dalam Quran surat Yuhrub ayat 51, Fir'aun mengatakan aku ini memiliki kekuasaan dan harta. Dan kemudian di dalam Quran surat An-Naml ayat 33,
di mana Ratu Bilqis mengatakan bahwa kami adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan keberanian. Ini adalah contoh-contoh manusia makhluk yang sombong, yang enggan, yang takabur. Pertanyaan berikutnya adalah apakah ini akan terjadi di era setelah umat Nabi Muhammad sampai nanti? Bahkan apakah sekarang sudah terjadi atau masih terus terjadi dan akan terus berproses? Jawabannya adalah iya. Jamaah rahimakumullah. Yang kedua adalah dosa Adam. Kita tahu bahwa Adam ini awalnya ditempatkan oleh Allah di surga. Begitu iblis keluar dari surga karena enggan, sombong dan takaburnya, maka kemudian Adam dimasukkan di surga. Dan ketika Adam dan Hawa itu di surga, sudah diingatkan oleh Allah agar tidak mendekati makan buah kuldi. Di dalam Quran surat Toha ayat 115 sampai 125 menjelaskan tentang proses peristiwa ketika Adam dan Hawa kena pengaruh iblis atau setan kemudian makan buah kuldi dan akhirnya Adam dan Hawa itu dikeluarkan dari surga. Sebagaimana di dalam Quran surat Toha ayat 121, Adam dan istrinya tergoda makan buah kuldi dan Adam telah durhaka, yaitu melanggar apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Quran surat Toha 122 125 Allah menurunkan Adam di muka bumi ini dan kemudian Allah menerima tobatnya Adam. Dan Allah memberikannya petunjuk kepada Adam, tentu selama taat kepada peraturan Allah. Jamaah rahimakumullah. Di dalam ayat ini menjelaskan bahwa ada dosa tertua kedua, yaitu dosa yang dilakukan oleh manusia karena terpengaruh, kena godaan, ajaan setan. Dan oleh karena itu, di dalam rangka iblis setan mencari jumlah pengikut, setiap manusia ditempatkan satu setan untuk terus mempengaruhi kepada manusia dan menjaga dari tidur sampai akan tidur lagi sampai mati. Sehingga setan itu terus mengikuti kita kemanapun, dimanapun, termasuk ke masjid pun juga mengikuti kita. Mau tidur juga di samping kita, terus mengikuti kita. Karena ini sudah menjadi satu langkah yang diambil oleh iblis agar manusia itu, karena kebencian iblis kepada Adam, maka mereka terus menggoda manusia. Karena dia sudah menerima konsekuensi dari Allah, siap untuk dimasukkan di dalam neraka. Jamaah rahimakumullah, maka kemudian Adam harus keluar dari surga, kemudian berpisah selama 500 tahun, kemudian bertemu di Arafah di Jabal Rahmah, dan setelah pertemuan Adam dan Hawa itu, maka kemudian nanti akan melahirkan keturunan Adam. Dan dalam beberapa catatan, Adam ini memiliki umur 930 tahun. Ada sebagian mengatakan 1000 tahun, sehingga Nabi Adam wafat pada usia kisaran antara 930 sampai 1000 tahun. Jamaah rahimakumullah. Dosa yang ketiga adalah dosa anak Adam. Dosa anak Adam, kita tahu bahwa Adam dan Hawa sebagai suami istri, kemudian atas izin Allah, ridha Allah, kehendak Allah, Hawa itu selalu melahirkan anak kembar. Anak yang pertama adalah Qabil dengan saudara kembarnya Iklimah. Kemudian anak yang kedua adalah Habil dengan saudara kembarnya Layuda. Kemudian ada ketentuan syariat dari Allah
bahwa Adam boleh menikahkan anaknya asal bukan saudara atau saudari kembarnya. Maka menurut ketentuan Allah seharusnya Qabil itu menikah dengan Layuda, kemudian Habil menikah dengan Iklimah. Tetapi apa yang terjadi? Qabil menolak dan tidak mau menikah dengan saudara kembarnya tetapi Qabil menolak. Dia ingin menikah dengan saudara kembarnya yang cantik, yaitu Iklimah. Jamaah rahimakumullah, Adam dan Hawa sebagai orang tua juga mengalami kebingungan karena anaknya ada yang menghendaki seperti itu. Akhirnya ada perintah dari Allah agar Qabil dan Habil itu berkorban. Siapa yang korbannya diterima oleh Allah, maka dialah yang berhak untuk menikah dengan Iklimah yang lebih cantik daripada Layuda itu. Alhasil Qabil korban dengan hasil pertanian dengan kualitas yang buruk. Kemudian Habil korban dengan peternakan, yaitu dengan unta kambing yang kualitas baik. Dan hasil terakhir Allah menerima kurbannya Habil dengan unta atau kambing yang kualitas baik itu. Jamaah rahimakumullah, maka dengan diterimanya kurbannya Habil, maka Habil yang berhak menikah dengan Iklimah. Tetapi apa yang terjadi? Qabil marah besar. Nah, disinilah marah yang pertama kali terjadi itu adalah pada masa eranya Habil. Maka kalau temanya itu adalah marah di bulan Ramadan, emosi di bulan Ramadan, jangankan di bulan Ramadan, sebelum Ramadan aja marah itu sudah tidak diperbolehkan. Di Ramadan aja tidak diperbolehkan, apalagi di luar bulan Ramadan. Maka akhirnya Qabil marah-marah dan ia mengatakan kepada Habil dengan kalimat, "Aku akan membunuhmu, kamu akan saya bunuh. Saya tidak rela kamu bahagia sementara aku menderita." Kemudian Habil mengingatkan kepada saudaranya Qabil untuk tidak marah, tapi Qabil tetap marah. Pada suatu ketika Habil sedang istirahat, maka Qabil mengambil batu yang besar kemudian dilemparkan ke kepala Habil dan akhirnya Habil meninggal. Jamaah rahimakumullah, dosa ketiga yang berbahaya adalah marah dan emosi. Oleh karena itu puasa adalah salah satu cara untuk melatih agar kita tidak marah dan tidak emosi. Maka puasa insya Allah bisa menanggulangi dosa enggan dan takabur. Insya Allah bisa menanggulangi godaan setan, ajakan setan. Dan yang ketiga adalah dengan puasa insya Allah bisa menjadikan kita ini tidak marah. Kita mempunyai kecerdasan emosional yang baik. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.